Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra Anita akan menyampaikan materi chapter 10 yaitu memahami power dan hubungannya dengan otoritas dan pengaruh serta implikasinya terhadap perilaku politik dalam organisasi. Dalam materi ini kita akan membahas konsep dasar power dan politik, bagaimana keduanya berinteraksi dalam konteks organisasi, serta strategi untuk mengelola dan memanfaatkan power dan politik dengan bijak. Harapan saya dari materi ini kita akan memiliki wawasan yang lebih baik tentang bagaimana mengarahkan power dan dinamika politik dalam organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Mari kita mulai dengan memahami definisi dan teori dasar mengenai power dan politik dalam organisasi. Power Power sendiri merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan mengarahkan mereka menuju pencapaian tujuan tertentu. Dan kekuasaan sendiri dapat berasal dari berbagai sumber yang dapat digunakan dalam berbagai konteks. Tipe-tipe power sendiri ada 5. Yang pertama ada reward power, yang kedua ada coercive power, yang ketiga ada referent power, yang keempat ada expert power, dan yang kelima ada legitimate power. Baik, kita masuk dengan penjelasan mengenai reward power. Tipe kekuasaan reward power ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh orang lain. Dan dalam deskripsi konkret, bahwa seseorang ini dapat melakukan reward power karena dia mampu memberi kepuasan kepada orang lain. Contohnya, manajer yang memberikan penghargaan Employee of the Month atau karyawan terbaik pada bulan ini. Seorang manajer menunjukkan kekuatan penghargaan ketika mereka dapat mengumumkan seseorang atau seorang karyawannya ini sebagai karyawan terbaik dalam bulan ini. Kemudian contoh yang kedua, guru yang memberikan penghargaan ekstra untuk pekerjaan atau prestasi yang luar biasa dari siswanya. Nah, seorang guru ini menunjukkan kekuatan penghargaan ketika mereka memberikan penghargaan ekstra atau reward ekstra kepada siswanya karena memiliki prestasi yang luar biasa dalam suatu bidang. Yang kedua, coercive power. Bagaimana kekuasaan ini adalah tipe kekuasaan paksaan yang merupakan kemampuan untuk memberi hukuman kepada orang lain. Tipe koersif ini berlaku jika bawahan merasakan bahwa atasannya punya lisensi untuk menghukum dengan memberi tugas-tugas yang sulit, kemudian mencaci maki hingga menggunakan kekuasaannya untuk memotong gaji karyawan. Nah, contoh dari coercive power sendiri, yang pertama misalnya manajer yang memberikan hukuman atas keterlambatan dari karyawannya. Yang kedua, contoh yang kedua mungkin CEO yang menghukum kegagalan pada karyawannya yang gagal memenuhi target penjualan. Kemudian kita masuk ke referent power atau tipe kekuasaan yang didasarkan pada suatu hubungan kesukaan yang maksudnya adalah ketika seseorang mengidentifikasi orang lain mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang mereka inginkan. Dalam uraian yang lebih konkret lagi, seorang pimpinan ini akan mempunyai kekuasaan atau referensi terhadap para bawahannya yang mampu melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh atasannya. Contoh dari referent power ini, misalnya pemimpin tim yang memberi motivasi atau dukungan terhadap kelompoknya. Nah, seorang pimpin yang suportif dan menghormati pendapat anggota timnya ini akan memiliki kekuatan referensi. Lalu contoh yang kedua, yaitu pemilik usaha
yang inovatif. Nah, kesuksesan dari para pemilik bisnis ini yang didorong oleh nilai-nilai dan keterlibatan mereka dengan para bawahannya serta komunitasnya berfungsi sebagai model bagi pihak lain yang ingin menyeimbangkan profitabilitas dengan tanggung jawab etisnya. Kemudian kita masuk ke expert power, yang mana expert power ini merupakan kekuasaan yang berdasar pada keahlian, yang memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan ini pasti memiliki pengetahuan, keahlian, dan informasi yang lebih banyak. Nah, seseorang atau manajer akan dianggap memiliki expert power tentang pemecahan suatu persoalan tertentu jika bawahannya selalu atau suka berkonsultasi dengan pimpinan tersebut dan menerima saran atau jalan keluar untuk memecahkan konflik masalah yang sedang terjadi. Lalu kita masuk mengenai legitimate power, yang mana legitimate power ini merupakan kekuasaan yang sah atau bisa disebut dengan kekuasaan yang sebenarnya, actual power, yang mana ketika seseorang melalui suatu persetujuan dan kesepakatan untuk diberi hak agar dia bisa mengatur dan menentukan perilaku orang lain dalam suatu organisasi. Dan legitimate power ini bersandar pada struktur sosial suatu organisasi, terutama pada nilai-nilai cultural. Nah, legitimate power sendiri contohnya yang pertama ada presiden. Presiden ini memegang kekuasaan yang sah sebagai kepala negara. Presiden memegang jabatan yang diberikan melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Setelah kita mengetahui tipe-tipe power dan contohnya, kita masuk ke dalam bab otoritas. Otoritas sendiri merupakan hak yang diberikan kepada seseorang berdasarkan posisi atau jabatannya dalam struktur organisasi untuk membuat keputusan, memberikan perintah, dan mengarahkan tindakan orang lain. Dan otoritas sendiri bersifat formal dan sah serta didukung oleh aturan dan kebijakan dalam organisasi. Nah, kita masuk ke dalam bab pengaruh, yang mana pengaruh sendiri merupakan kemampuan untuk mengubah atau membentuk persepsi, sikap, dan tindakan orang lain tanpa harus menggunakan kekuasaan formal atau otoritas. Jadi berbeda dengan otoritas yang tadi ya. Pengaruh seringkali berasal dari sumber informal seperti karisma, hubungan interpersonal, atau persuasi. Teknik-teknik pengaruh ini bisa termasuk seperti negosiasi, persuasi, dan juga motivasi. Lalu, apa hubungan antara kekuasaan, otoritas, dan pengaruh? Penjelasannya yaitu untuk kekuasaan dan otoritas sendiri adalah bentuk formal dari kekuasaan yang diberikan oleh organisasi melalui posisi atau jabatan. Nah, otoritas sendiri memberikan legitimasi kepada individu atau karyawan atau manajer untuk menggunakan kekuasaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, misalnya seorang manajer memiliki otoritas untuk mengarahkan bawahannya karena posisi yang ada dalam struktur organisasi. Kemudian, hubungan antara kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain, tetapi pengaruh tidak selalu membutuhkan kekuasaan formal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seseorang dapat memiliki pengaruh tanpa memiliki otoritas atau kekuasaan formal, misalnya melalui hubungan interpersonal yang kuat atau suatu keahlian khusus yang dimiliki. Nah, pengaruh seringkali lebih subtil dan dapat lebih efektif dalam jangka panjang karena melibatkan persuasi dan
kerjasama secara sukarela. Kemudian, hubungan antara otoritas dan pengaruh. Otoritas memberikan kerangka formal untuk menggunakan kekuasaan, tetapi pengaruh sendiri melibatkan seni untuk mempengaruhi orang lain di luar batas formal. Nah, pemimpin yang efektif sering menggunakan pengaruh mereka untuk melengkapi otoritas formal, membangun kepercayaan, dan mendorong employee engagement atau keterlibatan karyawan secara lebih luas. Baik, kita masuk dalam sebuah pendekatan kontingensi tentang power. Nah, pendekatan kontingensi kekuasaan atau power sendiri menyatakan bahwa efektivitas dari penggunaan kekuasaan ini bergantung pada situasi atau konteks tertentu. Nah, berbagai teori dan model kontingensi telah dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana dan kapan kekuasaan ini digunakan secara efektif. Pendekatan kontingensi tentang kekuasaan juga menekankan bahwa tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua situasi dalam penggunaan kekuasaan atau power. Dan efektivitas kekuasaan ini bergantung pada situasi spesifik atau situasi tertentu. Kemudian karakteristik bawahan dan konteks dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif harus lebih fleksibel dan adaptif dalam menggunakan kekuasaan atau power mereka. Maksudnya bagaimana? Pemimpin yang efektif ini harus mempertimbangkan berbagai faktor situasional dan kontingensi yang sedang terjadi dalam perusahaan. Baik, kita move on ke pembahasan politik, yaitu elemen politik dalam organisasi. Elemen politik dalam organisasi ada 5. Yang pertama, inner circle relationship. Yang kedua, axis of influence. Yang ketiga, informal power centers. Kemudian yang keempat, polarizing elements. Dan yang kelima, informal coalition. Yang pertama, inner circle relationship. Ini adalah mengidentifikasi hubungan antara manajer upper dengan chief executive. Yang diidentifikasi adalah apakah ada hubungan yang bersifat kekeluargaan, kerabat, atau pertemanan. Nah, di samping itu, apakah terjadi kolaborasi antara manajer dan apa ada grup khusus baik dari dalam departemen maupun dari luar departemen yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang kedua, axis of influence, yaitu mengidentifikasi hubungan pertemanan dari manajer menengah atau area yang memiliki hubungan langsung ke chief executive tanpa melewati manajer dari divisi tersebut. Apakah ada hubungan khusus antara berbagai manajer level menengah dengan pimpinan puncak sehingga dapat mengesampingkan peran manajer divisinya. Hubungan yang dimaksud ini bisa jadi timbul karena memang adanya special expertise atau keahlian khusus yang dimiliki dalam pengelolaan unit yang dipimpin sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas tanpa diperlukan arahan atau direct petunjuk dari manajer divisi. Kemudian informal power centers, yaitu apakah ada karyawan level operasional yang memiliki hubungan khusus atau pertemanan atau hubungan kekeluargaan dengan manajer senior sehingga melewati atasannya. Lalu polarizing elements, yaitu adakah ketidakcocokan antara manajer dengan bawahannya, dan jika memang ada, dalam hal apa sajakah hal-hal itu terjadi, ketidakcocokan itu terjadi, dan dalam semua aktivitas organisasi saja, atau hanya perbedaan yang bukan prinsip atau bukan fundamental.
Nah, timbulnya hubungan antar personal yang saling berkompetisi sehingga mempengaruhi interaksi emosional. Bila akan mempengaruhi pengambilan keputusan, maka akan menjadi kendala dari pelaksanaan tugas-tugas. Lalu selanjutnya, informal coalition, yaitu apakah ada grup manajer yang berkoalisi untuk menolak keputusan atau mengambil keputusan yang lain dengan yang sudah ditetapkan manajer atasnya, dan sejauh mana hal ini akan diteruskan. Jadi politik dalam organisasi yang dibahas ini berbeda dengan politik pemerintahan atau politik yang dibahas dalam konteks hukum. Politik politik yang kita bahas di sini adalah politik yang terjadi dalam organisasi maupun perusahaan.